Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beradi, pada waktu orang menyembelihkan domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu, dia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Merayakan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus dinamakan di Kristus. Itu sebenarnya yang kita rayakan ini adalah Misa Kudus, bahkan di mana roti putih yang kamu sambut itu adalah tubuh Yesus. Dan anggur yang dikonsekrasi oleh Pada yang dia minum itu adalah darah Kristus sesungguhnya, kan dalam Misa Kudus. Setiap tahun kita merayakan hari raya ini. Ada sejarahnya. Jadi kenapa tiba-tiba dalam liturgi gereja sepanjang tahun ini tiba-tiba ada satu hari minggu itu kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Jadi tadi begini. Ada seorang sister muda. Dia memiliki sangat suka sama Misa Kudus, dia sangat mencintai Misa Kudus. Setiap hari dia misa, dan puji Tuhan, sister ini namanya sister Juliana dari Belgia. Dia punya cinta sama Ekaristi, sama iman dia terus sama dalam Misa Kudus itu. Betul-betul dia percaya sama itu tubuh Yesus, darah Yesus. Sehingga umur dia 16 tahun, kalau dulu awal-awal mudah-mudahan sudah jadi sister, yang biasa. Masa juga dulu orang tahunan kan 12 tahun sudah kawin. Begitu itu kan di kita kan 12 tahun sudah kawin. Kalau zaman kami dulu 12 tahun semangat dia semangatnya masih naik pokok di madang. Tapi kalau nenek-nenek kita dulu makan sudah dua. Zaman Sister Juliana ini pun begitu. Langsung mudah-mudah jadi sister. Umur 16 tahun, waktu dia terima kurulung sister itu penutup kepala, dia dapat penampakan, penglihatan, vision, dia bilang. Tentang macam mana dia tiba-tiba nampak sebuah bulan purnama yang sangat indah, dia bilang. Bulan purnama sangat indah, bulan betul-betul dia bercahaya bergemilang. Tapi di bulan purnama yang bulan ini ternyata ada satu kelompok hitam barat. Dia bilang, "Kenapa kamu punya baju cantik, tapi kenapa ada tiba-tiba warna hitam seperti di sana?" Dan dia melihat itu, dan dia tahu itu pesan dari Tuhan, Pak. Sampai dia berdoa, ini maksud apa ini Tuhan kasih tipu saya? Maksud apa? Dia pergi jumpa itu ketua sister.
Dia bilang, saya dapat penglihatan begini-gini, Tuhan kasih tikusnya bulan. Tuh ketua sistem pun bingung buat dia. Tiba-tiba orang kasih tikus bulan. Maksudnya apa? Tapi Sister Juliana bilang, ini dari Tuhan ini, pasti ada pesan dia. Jadi hati dia tenang, gelisah, tidak tenang, dia tidak tahu maksud. Tapi dia tetap bawa dalam doa. Beberapa hari sudah setelah itu, muncul di Tuhan Yesus depan-depan dia, Mbak. Jangan gelisah hatimu, hai sister, dia bilang. Kok gelisah hidup, dia bilang. Sebenarnya ini maksud dia bilang. Bulan yang terang menampak ini, itu adalah lambang gereja, dia bilang. Lambang gereja. Cahaya yang sangat bersinar itu adalah liturgi kamu, liturgi kita yang kamu rayakan. Bunda Maria diangkat ke surga, Sarwa Santa kamu raya, Tritunggal Maha Kudus kamu raya, selama banyak perayaan. Tapi ada satu yang tidak sempurna di dalam liturgi gereja saat ini, dia bilang, yaitu yang dilambangkan warna hitam itu apa? Dia bilang, itu adalah tubuh dan darah saya. Saya mau supaya ada hari raya tubuh dan darah saya dengan ingat, dia bilang. Supaya bisa orang umat beriman, orang-orang Katolik, kalau merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus ini, tubuh dan darah saya, supaya umat-umat selalu ingat bahwa di dalam Misa Kudus itu, yang dorang sambung itu umat roti biasa, tadi dibilang, tapi betul-betul adalah tubuh saya. Dan anggur yang pada konsekrasi itu betul-betul jadi darah saya. Itu yang pertama mendapat Tuhan kita ini hari raya tubuh dan darah, supaya kita ingat bahwa yang luar biasa ini Misa Kudus yang Tuhan kasih sama kita. Yang kedua dia bilang, kalau bingung ada banyak sekali di dunia, dia bilang orang-orang yang tidak percaya sama tubuh dan darah saya, Bang. Untuk orang Katolik yang percaya, mungkin orang lain ada yang tidak percaya, bahkan ada yang mencuri itu aku bahkan itu mencuri itu tubuh Yesus. Karena buang-buang dia bilang, saya mau supaya dalam hari raya tubuh dan darah Yesus ini kamu memberikan silih, dia bilang, mewakili semua itu penghinaan yang saya terima untuk memberikan penyembahan kepada saya. Akhirnya panjang cerita, dalam gereja ada lagi pesta hari ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, sejak dari Misa Kudus yang pertama yang dirayakan Yesus sampai sekarang ini, ada banyak sekali mukjizat Ekaristi. Ada banyak sekali mukjizat Ekaristi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dulu waktu saya belajar komuni pertama, saya pikir kenapa itu yang tubuh Yesus bilang itu kan tubuh Yesus, dia bilang pengajar tadi makan tidak boleh gigit, dia bilang kan pisah-pisah saja. Terus kalau ada orang tanya apa rasanya, tidak boleh kasih tahu, dia bilang. Kenapa? Tidak boleh kasih tahu Anda, dia bilang ke yang pengajaran. Saya pun bingung, apa yang buat ini roti istimewa, Pak? Karena selama itu saya berusaha sekali tidak mengerti bahwa itu tubuh Yesus. Sekali kamu tahu, awal-awal dalam pikiran saya mungkin itu istimewa, roti ini istimewa, karena dari Rom kalian, dari Pop sebelahnya. Ternyata itu hosti yang kamu sambung setiap hari Minggu itu, kamu tahu siapa yang buat itu? Sista-sista pertama. Dorang yang buat. Dan itu saudara-saudara yang terkasih, itu tidak ada campuran itu. Jadi itu tepung gandum cuma campur air biasa, tidak letak garam, tidak letak gula, apalagi letak ajinomoto. Cuma air dengan gandum saja itu langsung ada baking. Tapi saya heran itu arti bilang tidak boleh kasih rasa. Keliru, kenapa tidak boleh gigit? Sekarang saya mengerti sudah jadi father. Sebenarnya boleh gigit juga, Pak. Tapi begini, dianjurkan untuk hisap itu karena itu tubuh Yesus, maka takut nanti kita masuk sini digigit kamu, Pak. Kan? Tapi kalau Pak father, boleh bayangkan itu hosti dia besar begini. Kalau dia hisap-hisap itu, tunggu 1 minggu baru habis sekali. Maka kami gigit supaya cepatnya mengaman, kami kasih sambung. Jadi tidak ada masalah untuk gigit begitu. Kalau misalnya dia melanggar, kan tidak jadi masalah. Yang penting jangan dibuang. Sekarang baru saya mengerti yang dalam perjalanan waktu ketika iman bertambah, yang buat istimewa itu adalah dia tubuh Yesus. Bahkan ketika kepada konsekrasi menjadi tubuh dan darah, waktu itulah roti itu, walaupun kamu nampak roti, dia punya hakikat berubah menjadi tubuh.
yang anggur berubah menjadi darah waktu itu. Dan dalam perjalanan waktu ada banyak sekali mukjizat Ekaristi. Saya masih cerita satu, yaitu mukjizat Ekaristi di lansia Italia. Kalau bertanya lagi ya, mukjizat Ekaristi di lansia Italia itu terjadi abad ke-8, Pak. Abad ke-8. Ternyata waktu itu ada seorang father. Di father namanya religious priest. Dia bilang, Pak, religious priest itu macam saya lah. Kalau Father Rudolf kita kan RJ, Francisca pun dorong diocesan priest. Tapi kalau saya religious priest, karena saya tinggal di pertapaan, biarawan kongregasi, tapi saya jadi father. Ada satu orang father muda waktu itu, religious priest, dia gak pernah punya keraguan, Pak. Sudah dikenal habis jadi father muda, tapi dia masih ragu-ragu sama di iman kita. Setiap kali dia masih bisa, sudah melakukan semua, ini betul-betul tubuh Yesus ini. Ini betul-betul darah Yesus ini. Begitu Pak di dalam hatinya, tapi dia pada wajar dia kan. Tapi ada bagus Pak sebenarnya. Sehingga dia tidak mau itu rasa bertanya-tanya dalam hati dia, Pak. Dia bilang, oh Tuhan, dia bilang, oh saya tetap percaya sama kau. Tapi hati dia bilang, betul ya, betul. Tapi satu sisi dia bilang, Tuhan saya mau percaya. Sehingga dia berdoa sama Tuhan, Pak. Tuhan, dia bilang, dia takut pada pindah agama murtad kan. Akhirnya dia bilang, Pak Tuhan, tolong ambil ini keraguan. Saya mau percaya sama kau, saya mau percaya dan itu bukan darah kau. Dia bilang, dia berjuang untuk betul melawan itu perasaannya. Sehingga suatu pagi dia berdoa merayakan misa kudus. Macam biasa, tetap ada itu keraguan dia. Saat dia konsekrasi itu tubuh dan darah di lansiano itu menjadi tubuh dan darah. Seketika itu juga Tuhan melakukan mukjizat yang anggur tadi berubah menjadi darah betul-betul. Posting itu setelah dikonsekrasi betul-betul menjadi daging hidup. Dia terjun dia berdarah-darah. Betul-betul berdarah dia agak-agak. Akhirnya panggil bishop. Bishop waktu itu datang dan kasih selamat di tulang simpan. Udahlah. Ini darah macam juga penonton babi pada sini kan. Kalau kamu potong ke babi, yang cair dulu itu darah, lama sedikit dia akan mengental bahkan. Begitu juga sama yang darah di piala. Awal-awal dia cair, tapi beberapa jam kemudian dia menggumpal. Macam itu yang darah anulah, dia betul-betul menggumpal, itu tubuh Kristus itu jadi daging, walaupun dia mengeringan, dia mengeringan. Itu dijaga oleh gereja. Sampai sekarang itu masih ada di lansia Italia. Dan kamu tahu akhirnya gereja pada tahun sekitar 15 berapa itu mulai melakukan eksperimen. Ini betul-betul etika main-main. Sehingga yang terjadi 1970 sampai 1971 gereja akhirnya ambil sebisa sedikit dari udara sama ambil sedikit daging. Dorong bawa ini di rumah profesor masuk di dalam di Pakman. Karena cek, kamu tahu apa yang terjadi? Setelah hasil dia keluar, ini dokter bilang ini darah manusia, darah manusia yang hidup. Padahal itu ratusan tahun sudah kan. Jadi betul-betul darah yang hidup, jenis darah dia AB. Jenis darah dia AB, dia bilang. Jenis darah dia ini. Dan itu bukan darah binatang. Dan yang daging itu dari posting anak ambil, ketika anak cek hasil dia ini jauh lebih luar biasa. Kamu tahu itu daging apa? Diambil dari mana? Daging dari jantung. Saya dengar sains Pak, tapi kalau saya ingat dia. Kalau jantung itu dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Jadi yang bagian sebelah sini dia itu ambil darah yang tidak oksigen sudah dia masuk, ini darah pindah di ruangan sebelah, nanti ruangan ini ada oksigen dia akan pump balik ke seluruh badan. Kurang lebih seperti itu. Dan tisu jantung yang diambil dari daging itu yang berubah daripada ruangan jantung tempat dia mempam darah
yang ada oksigen seluruh tubuh badan. Dan itu bukan tisu luar, tapi tisu paling dalam, daging paling dalam dari jantung. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam misa kudus itu, Tuhan bukan lagi dirinya pahamkan sinawa kalima. Berdisediakan tangan diangkat tidak. Tapi di dalam misa kudus itu, dia kasih jantung bahasa Tuhan. Maksudnya cinta dan kehidupan dia. Kenapa Tuhan tidak mengganti betul-betul dalam kehidupan kita jadi tubuh dan darah Yesus? Kamu makan daging mentah kan? Maka Tuhan melakukan semua itu, dia mengganti hakikat saja supaya kita dapat menyambut dengan kehidupan. Dan kamu tahu satu-satunya gereja yang selalu menaserang setan itu siapa? Gereja Katolik. Di gereja-gereja setan, orang berusaha buat apa? Itu mencuri itu hostia. Protestan, orang pun ada juga perjamuan terakhir. Tapi orang punya cuma simbol, Bang. Jadi setelah selesai misa atau misa sembahyang orang, kalau ada sisa satu roti, bagi-bagilah kamu bawa balik, tidak jadi masalah. Tapi kalau tempat kita, kalau ada sisa itu yang sudah kena konsekrasi, karena simpan di chapel, ada lampu merah. Lampu ini menunjukkan apa? Bahwa itu tubuh Yesus. Maka kalau kamu pergi gereja, ada suatu ruangan, kamu nampak tiba-tiba ada lampu merah di sana, karena tabernakel, kamu harus tunduk di depan itu. Kenapa? Di dalam tabernakel itu berarti ada tubuh Yesus, ada Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih, supaya tidak terlalu panjang, secara medis begini. Itu tubuh Yesus. Ketika kamu makan itu, ketika kita sambut, itu 15 menit dia ada dalam tubuh kita sebelum dia hancur. Jadi waktu yang paling sangat istimewa kita dekat sama Tuhan adalah ketika setelah penyembahan. Jangan dulu mau minta Father kasih sembahyang saya begini-gini. Justru ketika kau sambut itu langsung mau bercakap sama Yesus yang sudah bersatu dengan kau bahkan. Dia 15 menit sebelum hancur. Dalam sakramen pengakuan Tuhan hadir, betul. Tapi dia hadir secara spiritual. Dalam arti apapun tidak nampak dia, tapi dia betul-betul hadir. Dalam pengurapan orang sakit, perkawinan, Tuhan hadir, betul-betul dia hadir. Tapi yang paling kehadiran dia nyata adalah di mana? Misa Kudus. Dia bukan hanya hadir secara spiritual, tapi kemudian pegang dia bahkan sambut dia. Maka ketika Tuhan bilang tubuh Kristus, kamu bilang apa? Kau tidak cakap thank you, kau bilang amin. Dalam bahasa Ibrani amin itu apa? Iya, sesungguhnya itulah dia bilang itu amin. Jadi tubuh Yesus pentopat dan tidak dipindahkan. Kamu bilang itu amin. Nanti yang muda-muda mentang-mentang pada dia handsome, tubuh Kristus, yes I do. Belum pakai sih di dalam. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita tingkatkan cinta kita dalam metode ini. Kita tingkatkan iman kita bahwa yang kita sambut itu Tuhan, dan setiap kali kita menyambut yang Dia berikan kepada kita adalah jantungnya, hidupnya, cintanya yang menghidupkan kita.